Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ikayan Fitri. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai matematika keuangan dan bisnis materi yang kedua, yaitu mengenai tingkat diskon dan diskon ya. Uh, Dalam kali ini kita bahas secara singkat saja teorinya dan beberapa sedikit contoh ya. Mengenai diskon ya, diskon ini disebut juga dia dengan bunga dipotong di muka ya. Biasanya kalau ada kita belanja di supermarket ya, kita kebanyakan di prodi-prodi tertentu mereka itu akan berikan diskon atau produk yang kita beli ya. Artinya potongan harganya yang kita beli tersebut yang awalnya 100.000 ternyata dapat diskon misalnya 20%, tentu tinggal harganya yang terbaru adalah sekitar 80.000 karena dipotong sebesar 20.000 ya. Nah, ini artinya diskon itu biaya yang kita keluarkan tentu akan berkurang atau disebut juga dengan potongan harga. Nah, dalam keuangan ini diskon disebut sebagai bunga dipotong di muka ya. Nah, kalau untuk contoh-contohnya, perbedaan tingkat diskon dan tingkat bunga hanya untuk sekuritas pasar uang dan tidak untuk saham dan obligasi. Jadi diskon ini tidak masuk untuk saham dan obligasi. Oke, kita lihat definisinya diskon tersebut. Kalau kemarin kita bahas mengenai bunga sederhana, di mana bunga sederhana yang kita kenal dengan simple interest atau SI itu adalah perkalian antara P dikali R dikali T atau nilai awal ya, nilai pokok atau nilai sekarang dikali dengan tingkat bunga ya, dikali dengan waktu. Nah, sedangkan kalau untuk diskon itu dia tidak memakai nilai pokok atau nilai awal, tapi dia yang dipakai adalah nilai akhir ya atau S. Maka tingkat diskon ini adalah kita simbol dia dengan D kecil, sedangkan waktu kita simbol dia dengan T. Maka diskon yang dalam satuannya adalah satuan mata uang, kalau Indonesia tentu rupiah ya, tentu adalah hasil perkalian antara nilai akhir dikali dengan tingkat diskon dikali dengan waktu. Yang waktunya pun tetap sama, yaitu dalam bentuk tahun. Sama halnya dengan bunga sederhana, jadi kalau misalnya dia dalam waktu bulan, tentu kita robahlah menjadi tahun dengan pembagian 12 ya, karena dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Begitu juga kalau misalnya hari. Nah, dalam hal ini hari kita tetapkan aja sebagai 365 hari ya, yaitu tahun non kabisat. Karena tahun yang paling sering itu adalah tahun non kabisat. Oke, lanjut ya. Nah, manipulasi persamaan diskon ya. Manipulasi persamaan diskon ini maksudnya adalah dari persamaan yang kita peroleh tadi, kan persamaan intinya tadi ini adalah S kali D kali T. Lalu kita bisa rubah-rubah kalau mencari S bagaimana rumusnya, kalau mencari D bagaimana rumusnya, dan seterusnya ya. Nah, sebelumnya kita bahas juga sama halnya dengan bunga sederhana, di mana kalau bunga sederhana P itu sama dengan S ditambah dengan SI atau S itu adalah P ditambah dengan SI ya, itu di bunga sederhana. Sedangkan kalau di diskon P itu S dikurangi dengan diskon. Ya, artinya nilai akhir dikurangi diskon itulah nilai awalnya ya. Kalau kita sederhanakan lagi, D itu kita ketahui tadi adalah S kali D dikali T, maka akan terbentuk S dikurangi dengan D, yaitu S dikurangi S kali D kali T. Karena sama-sama mengandung S, kita keluarkan S-nya, berarti ini 1 dikurang DT. Sama ya hasilnya dengan di atas, coba aja S kali 1 dapat S, S kali DT yaitu S DT, sama. Nah, ini untuk rumus dari menghitung P atau nilai awal ya. Kalau kita menghitung nilai akhir, manipulasi aja rumus ini, artinya kita akan menghitung S, otomatis yang dalam kurung ini akan kita pindah ruaskan. Kalau kita pindah ruaskan karena hubungan ini perkalian, tentu pindah ruas dia menjadi pembagian. Makanya bentuknya adalah P dibagi dengan 1 kurang DT. Itu kalau kita mencari atau menghitung nilai akhir. Nah, kita lihat ekivalensi tingkat diskon dan tingkat bunga ya. Artinya hubungan tingkat diskon dengan tingkat bunga ini seperti apa gitu ya. Tentu dikaitkan juga dengan tahunnya ya. Jadi kalau kita menghitung tingkat bunga diketahui diskon, kita bisa gunakan rumus D dibagi 1 kurang DT. Kalau kita menghitung diskon dan diketahui tingkat bunga, kita bisa gunakan rumus yang ini ya, R dibagi 1 ditambah RT. Sekilas dia mirip ya, tapi menyebutnya yang berbeda. Kalau diskon itu di depannya selalu ada negatif, sedangkan untuk tingkat bunga di depannya ada positif ya. Oke, kita lanjut.
Nah, di dalam membahas diskon ini kita juga membahas mengenai wesel ya. Mungkin sekarang udah agak jarang tapi perusahaan yang banyak menggunakannya, di mana wesel itu adalah janji tertulis dari seorang debitur kepada kreditur atas sejumlah uang dengan bunga ataupun tanpa bunga pada tanggal tertentu ya. Debitur di sini kita kenal dia adalah sebagai pembuat wesel, sedangkan kreditur itu adalah penerima wesel ya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi, wesel itu ada dua ya, wesel yang berbunga dan wesel yang tidak berbunga ya. Lalu berikutnya ada istilah wesel tagih dan wesel bayar. Di mana wesel tagih itu disebut juga untuk yang menerima wesel. Tadi yang menerima wesel siapa? Yang menerima wesel itu adalah kreditur ya. Kita kenal dia dengan kreditur. Sedangkan yang bayar wesel itu debitur. Jadi kita sebut dia sebagai wesel bayar untuk yang memberikan wesel. Oke, itu istilahnya. Lalu berikutnya ada sedikit lagi yaitu mengenai diskon tunai. Nah, ini biasanya dalam pembayaran gunanya adalah untuk mendorong pembayaran agar lebih cepat. Nah, besarnya potongan dan syarat dinyatakan dalam termin kredit. Nah, biasanya seperti ini, 2/10 ya, N/30. Artinya diskon tunai atau potongan tunai sebesar 2% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 bulan ya. Jika tidak, jumlah keseluruhan ini hari ya, dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Artinya kalau misalnya tadi membayarnya sebelum 10 hari dia dapat diskon 2%. Tapi kalau udah lewat tapi dalam masa waktu 30 hari juga 1 bulan dia tidak dapat diskon sama sekali ya. Ini mengenai diskon tunai. Oke, kita lihat contoh-contoh diskon ya. Ini ada beberapa soal. Nah, ya soalnya singkat aja ini sebagai pengantar ya. Berapa besarnya diskon dari 10 juta rupiah selama 10 bulan pada tingkat diskon 10% PA. Jadi di sini besarnya diskon dari 10 juta rupiah artinya ini adalah nilai akhirnya atau nilai S-nya. Tentu kalau kita nanya berapa besarnya diskon, nilai sekarangnya tentu lebih kurang daripada 10 juta ya. Tapi yang ditanya di sini bukan nilai sekarang, tapi yang ditanya di sini adalah besarnya diskon atau D. Maka di sini S-nya adalah 10 juta, tingkat diskonnya atau D kecil itu 10% atau 0,1 dan dia per tahun ya. Lalu waktunya adalah 10 bulan. Kita harus robah ke tahun dengan cara 10 dibagi 12 ya. Lalu tinggal kita masukin ke rumus. Nah, ini dia S dikali D dikali T, maka dapatlah 10 juta dikali 0,1 dikali 10 per 12 ya. Ini pakai kalkulator silahkan. Dapat hasil akhirnya adalah 833.333,33. Nah, ini besarnya diskon. Nah, dari soal seperti ini kita bisa hitung berapa besarnya nilai awal atau P ya, atau nilai sekarang atau P. Dengan cara gimana? Yaitu nilai 10 juta ini ya, nilai akhir ini ya, S ini dikurangi dengan diskon yang 833 sekian ya. Maka dapatlah nilainya berapa ini ya? 900 berapa ini? 166 ya, 6666,67. Ya, coba hitung lagi, oke. Ini adalah mengenai perhitungan diskon. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini contoh soal mengenai manipulasi persamaan diskon ya. Bapak Tono meminjam 50 juta rupiah selama 6 bulan ya. Jadi T-nya dalam bentuk bulan, kita harus robah nanti ke tahun, dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon sebesar 12%. Berapa besarnya diskon dan uang yang diterima oleh Pak Tono ya. Artinya saat dia minjam uangnya 50 juta. Karena diskon ini dikenal dengan bunga dipotong di muka, tentu yang dia terima kurang dari 50 juta ya. Nah, yang ditanya itu berapa D besar atau diskon dan berapa P atau uang yang diterima Pak Tono tersebut yang kurang dari 50 juta tersebut ya. Berarti di sini nilai S-nya adalah 50 juta sebagai nilai akhir, D-nya atau tingkat diskonnya adalah sebesar 12% dan T-nya adalah 6/12 ya, karena kita robah dia dari bulan menjadi tahun.
Nah, langkah pertama yang harus kita hitung itu adalah menghitung diskon terlebih dahulu, yaitu D itu sama dengan S dikali D dikali dengan T. Tinggal masukin angka-angkanya, S-nya 50 juta, D-nya 0,12 dan T-nya 6/12. Maka hasil akhirnya dihitung ini dapatlah 3 juta ya. Jadi Pak Tono dengan minjam uang 50 juta, dia dapat diskon sebesar 3 juta. 3 juta itu yang kita kenal dengan bunga dipotong di muka ya. Artinya uang yang diterima Pak Tono itu adalah sebesar 50 juta dikurangi dengan 3 juta, yaitu hanya 47 juta rupiah ya. Nah, ini cara menghitung nilai uang yang diterima kalau saat meminjamkan uang dengan menggunakan tingkat diskon. Oke, kita lanjut ya. Ini masih kasus yang tadi juga ya. Masih kasus yang tadi, kalau seandainya ya Pak Tono ini dia pingin menerima uangnya bukan 47 juta tadi, tapi dia pingin menerimanya full 50 juta dengan waktu 6 bulan dan tingkat diskon 12%. Artinya berapa yang harus diajukan oleh Pak Tono tersebut atau berapa pinjaman Pak Tono agar dia menerima 50 juta ya. Artinya 50 juta ini bukan S lagi, tapi 50 juta itu adalah nilai yang dia terima itu sebagai P ya. D-nya tetap sama dan T-nya tetap sama. Berarti kita yang akan kita hitung pinjaman Pak Tono dalam kasus diskon ini adalah nilai S-nya ya. Jadi S itu sama dengan P dibagi dengan 1 kurang DT. Ini rumus manipulasi yang tadi. Ya, kalau lupa kita lihat tadi rumusnya ya. Mana tadi? Nah, ini dia ya rumusnya. Yaitu S itu sama dengan P dibagi 1 kurang DT ya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Nah, ini dia ya. Lalu kita hitunglah S-nya, tinggal gantikan huruf simbol-simbol ini dengan yang diketahui di soal. 50 juta dibagi 1 dikurangi 0,12 kali 0,5. Nah, cara yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menghitung 0,12 kali 0,5. Dapat hasilnya, lalu 1 kurangkan dengan hasil tersebut. Dapatlah hasilnya, maka 50 juta baru bagi dengan hasil yang kita hitung tadi ya. Jadi jangan di kalkulator itu tulis 50 juta bagi 1 kurang ini. Nanti hasilnya pasti akan berbeda. Kecuali kalau nanti saudara menggunakannya pakai tanda kurung. 50 juta ya, lalu dibagi dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung lagi 0,12 kali 0,5 tutup kurung 2 kali ya. Tekan sama dengan nanti hasilnya pasti sama. Tapi kalau nggak ada pakai kurung-kurung hasilnya pasti akan berbeda ya. Jadi hati-hati cara menghitungnya ya. Kalau bagusnya nanti penyelesaiannya tulis saja 50 juta per 1 dikurangi. Hasil ini berapa? Lalu sama dengan lagi. Hasilnya berapa? Sama dengan lagi baru hasil akhir. Ya. Jadi artinya secara runut dan detail. Oke. Nah, ini contoh Wesel, kita lihat contoh Wesel. Ini contoh yang keberapa nih? Keempat ya. Contoh Wesel. Nah, di sini yang pembuat Wesel itu siapa? Yaitu yang lihat yang ada di tanda tangan adalah Ahmad ya. Sedangkan yang pembuat Wesel, sedangkan yang akan coba kita lihat di atas tadi ada penjelasannya kalau nah mana tadi ya, maaf. Nah, ini ya, ada namanya pembuat Wesel, satu lagi ada namanya penerima Wesel ya. Pembuat Wesel ini yang kita kenal istilahnya sebagai debitur. Jadi Tuan Ahmad tadi adalah sebagai debitur, sedangkan penerima Wesel itu adalah sebagai kreditur ya. Jadi penerima Wesel tadi adalah sebagai kreditur. Jadi di sini Tuan Ahmad ini adalah debitur, sedangkan Tuan Bahtiar itu adalah kreditur ya, yang menerima Wesel. Jadi isinya di sebelah kiri ini ada tulisan 100 juta rupiah. Pak, ditulis oleh Tuan Ahmad di Depok tanggal 1 Juli 2010. Besarnya adalah bukan besarnya ya, waktunya ya 60 hari terhitung dari hari ini. Jadi hari ini 60 hari berikutnya saya berjanji untuk membayar kepada Tuan Bahtiar ya 100 juta rupiah beserta bunga sebesar 11% PA ya. Tanda tangan Tuan Ahmad ya. Pakai artinya di sini wesel yang kita gunakan adalah wesel berbunga. Nah, bunganya berapa? 11%. Dalam hal ini bunga di sini adalah bunga sederhana yang dipakai. Oke. Jadi berapa nilai weselnya? 100 juta rupiah. Ini ditulis ya pakai tulisan, satu lagi pakai angka. Jadi lengkap penulisannya ya.
Kita lihat bagaimana cara apa yang ditanyakan ya. Jika wesel yang ditandatangani oleh Tuan Ahmad di atas pada tanggal 1 Agustus 2010, artinya tadi kan dia menulis tanggal 1 Juli. Tapi tanggal 1 Agustus dijual oleh Tuan Bahtiar pada Bank ABC dengan menggunakan tingkat diskon 15%. Lalu hitunglah berapa nilai yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar. Ya, artinya kalau dia tidak sampai ke tanggal 60 hari berikutnya, dia hanya sampai 1 Agustus, tentu nilainya kurang dari 100 juta ditambah bunga ya. Nah, lalu yang keduanya, berapa tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya dalam wesel di atas jika wesel tersebut dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Nah, di sini kita harus tahu dulu tanggal jatuh temponya berapa ya. Kita mulai tadi tanggal 1 Juli, 60 hari setelah 1 Juli itu berapa, tanggal berapa? Nanti kita lihat ya. Berapa tingkat bunga yang didapat oleh Tuan Bahtiar ketika ia menjual pada tanggal 1 Agustus 2010? Kita lihat. Nah, ini dia ya. Untuk memudahkan kita harus membuat diagram waktu dan nilainya. Yang pertama ini dia menulis ya, Tuan Ahmad itu menulis weselnya 1 Juli 2010 yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan wesel itu berbunga 11% tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia bunganya sebesar 11%. Maka di sini kalau misalnya 60 hari dari tanggal 1 Juli, tentu itu jatuhnya pas di tanggal 30 Agustus. Nah, cara menghitung harinya bisa menggunakan tabel nomor urut seperti yang di bunga sederhana, ya bisa saudara gunakan. Kita ngitungnya bukan dari tanggal 1, berarti kita ngitungnya dari tanggal 2 ya. Lalu jatuhnya nanti ke tanggal 30 Agustus 2010 ya. 60 hari itu berarti. Nah, bulan Juli kan 31 hari. Berarti kalau mulai tanggal 2 tentu 30 hari. Bulan Agustus tentu sampai tanggal 30, pas 60 hari ya. Lalu tadi di soal juga dijelaskan bahwa Tuan Tuan Bahtiar tersebut menjual weselnya ini tadi adalah pada tanggal 1 Agustus ya. Jadi di tanggal 1 Agustus ini dia menjual weselnya. Tuan Bahtiar itu menjual weselnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari tanggal 1 Agustus ke tanggal 30 Agustus, mulai ngitungnya tadi tanggal 2 ya, itu ada sebanyak 29 hari ya. Otomatis di sini ada sebanyak dari 1 Juli sampai 1 Agustus itu sebanyak 31 hari. Nah, lalu tadi di soal juga dijelaskan bahwa dia menggunakan tingkat diskon 15%. Artinya di sini tingkat diskon yang digunakan oleh Tuan Bahtiar artinya dia terima uang yang harusnya dia terima di akhir ini adalah 100 juta ditambah dengan bunga 11%. Karena dia menjualnya tidak sampai di akhir periode, tentu nilainya bukan sekian, kurang dari sekian, tapi lebih dari 100 juta ya. Kurang dari nilai akhir itu karena adanya tingkat diskon tadi yaitu sebesar 15% ya. Nah, ini ada penjelasan, wesel ditulis oleh Tuan Ahmad sebagai debitur dan disebut sebagai wesel bayar. Dan yang menerima adalah Tuan Bahtiar disebut kreditur disebut kreditur, disebut juga wesel tagih. Wesel tersebut termasuk wesel yang berbunga. Ya, kita lihat jawaban yang A ya. Jawaban pertanyaan A lagi tadi kita balik lagi. Berapa nilai yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar yang dia jual wesel tersebut tanggal 1 Agustus 2010. Nah, kita lihat ya. Menentukan nilai yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar pada saat menjual 1 Agustus, pertama kita harus menghitung nilai wesel saat tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2000 berapa tadi 2010 ya. Kita harus hitung. Nah, gimana cara menghitungnya? Yaitu kita menggunakan bunga sederhana, yaitu nilai akhir S itu sama dengan P dikali 1 ditambah RT. Ya, R-nya itu adalah 11% dan T-nya itu adalah 60 hari. Kita harus robah ke bentuk tahun. Tahun di sini kita gunakan non kabisat yaitu sebesar 365 hari. Berarti tinggal gantikan angkanya, P-nya tadi 100 juta dikali 1 ditambah
0,11, bunganya 11% ya, dikali dengan T-nya 60/365. Selesaikan dulu yang pembagian ini, kalikan dengan 0,11 ya, tambahkan dengan 1, lalu baru kalikan dengan 100 juta rupiah. Dapatlah hasil 101.808.219,2. Nah, ini pembulatannya kebetulan saya menggunakan 1 angka belakang koma, silahkan saudara gunakan 2 angka atau terserah ya sesuai kebutuhan. Yang jelas semakin banyak angka di belakang koma tentu hasilnya semakin lebih baik ya. Nah, nilai yang diterima oleh Tuan Bahtiar jadinya berapa? Jadi nilai yang diterima oleh Tuan Bahtiar itu kita menggunakan rumus diskon tadi ya, rumus diskon. Artinya apa? Seharusnya kalau si Tuan Bahtiar itu sabar menunggu sampai tanggal 30 Agustus, dia akan terima 101 juta tadi ya, 101.808.219,2. Tapi karena dia mau menjualnya di awal atau sebelum tanggal 30 Agustus, tentu dia dikenakan diskon tadi yang sebesar 15%. Artinya kita akan menghitung nilai awalnya, kita akan menghitung nilai P-nya. Itu dengan rumus P sama dengan S dikali 1 kurang DT ya. Tinggal masukin angkanya. Jadi P-nya di sini adalah yang nilai yang S bagi perhitungan Wesel di akhir jatuh P di sini adalah nilai pada tanggal 1 Agustus. Lalu S-nya yang kita hitung tadi 101.808. Masukin angkanya 1 dikurangi berapa diskonnya tadi? Tingkat diskonnya 15% ya. Lalu harinya berapa? Tadi kita udah lihat harinya adalah 29. 29 bagi 365. Nah, cara menghitungnya sama ya. Cara menghitungnya yaitu 0,15 kali 29 bagi 365, dapat hasilnya, lalu 1 kurangi dengan hasil yang tadi, baru kalikan dengan 101 sekian ya. Dapatlah nilainya 100.594.888,4 ya. Jadi Tuan Bahtiar menerima bukan 101 tetapi dia hanya menerima 100.500 sekian ya. Yang jelas tetap lebih dari 100 juta atau Wesel yang ditulis tadi. Oke. Ini jawaban yang A. Oke, kita lihat jawaban yang B. Nah, kita lihat dulu gambarnya ya, biar lebih yakin ya. Ini yang diterima Tuan Bahtiar pada tanggal 1 Agustus tadi, 100.500.000 sekian. Nah, kalau dia tidak menjualnya, dia akan terima Weselnya itu sebesar 101 juta sekian, 800-an ribu tadi ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang jelas nilai Wesel di awal tadi adalah sebesar 100 juta. Oke, untuk yang B ya. Menghitung tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya. Jadi si Tuan Bahtiar tadi kan menjualnya kepada bank, otomatis bank pada tanggal saat dia menjual, itu bank udah memegang Wesel tersebut hingga jatuh tempo. Artinya bank berhak menerima nilai yang ada di jatuh tempo tadi. Oke. Kita lihat di sini dalam Wesel hingga jatuh tempo adalah berdasarkan nilai Wesel jatuh tempo dan nilai Wesel pada saat bank membeli tanggal 1 Agustus. Nilai saat jatuh tempo kan 101 juta sekian. Sedangkan nilai yang dibeli oleh pihak bank atau yang dijual oleh Tuan Bahtiar itu sebesar 100.594 sekian ya. Artinya bank memiliki investasi sampai tanggal jatuh tempo atau 30 Agustus itu adalah selisihnya sebesar 1.213.330,8 ya. Artinya kalau kita lihat gambar di sini, nah periode yang ini ya itu adalah pihak bank yang megang. Kalau periode yang ini Tuan Bahtiar yang megangnya ya. Nah, kita lihat nilai investasi bank tersebut kita simbol dia sebagai bunga sederhana atau kita sebut dia sebagai SI ya. Ya, kenapa SI? Kan tadi kita menggunakan bunga sederhana. Dalam waktu T sama dengan 29 hari, maka T dirubah menjadi tahun yaitu 29 per 365 dan nilai awalnya bukan 100 juta ya, tapi nilai awal oleh pihak bank itu pada saat Tuan Bahtiar menjual. Jadi nilai awal bank itu adalah di 1 Agustus yaitu sebesar 100.500.000 sekian. Tapi kalau yang Tuan Bahtiar tadi nilai awalnya adalah 100 juta karena dia memegang dari 1 Juli sampai 1 Agustus. Oke, saya ulang-ulang. Nah, kita hitung yang ditanyakan tadi adalah berapa tingkat bunga yang akan diterima oleh bank atas investasinya. Berarti kita akan menghitung R kecilnya atau tingkat bunga dalam bunga sederhana.
yaitu dengan rumus SI dibagi dengan PT. Nah, silakan tinggal ganti aja angka-angkanya, maka diperolehlah hasil akhir yaitu sebesar 15,18%. Ya, SI itu yang ini selisih dari nilai jatuh tempo dengan nilai jual yaitu 1.213.330,8. P-nya itu adalah pada saat si bank membeli kepada Tuan Bakhtiar yaitu sebesar 100.594.888,4 dan T-nya adalah selama 29 hari dijadikan ke tahun dibagi 365 ya. Cara menghitungnya cari dulu penyebutnya di bawah, hasilnya baru SI dibagi dengan hasil yang tadi. Dapatlah nilainya 0,151%. 0,151 ya. Kalau dijadikan persen baru 15,18%. Itu jawaban yang B. Lanjut, jawaban yang atau cara lain ya, ini ada cara lain saya paparkan juga di sini. Masih ingat tadi ya, hubungan atau ekivalensi antara R dengan D atau ekivalensi antara tingkat bunga dan tingkat diskon, kita bisa gunakan rumusnya. Jadi kalau D-nya diketahui ya dari yang selama 29 hari tadi, kita bisa hitung R dengan rumus D dibagi 1 kurang DT dan hasilnya pasti akan sama ya. Jadi D-nya di sini berapa? 0,15 dibagi 1 dikurangi 0,15 kali 29/365. Cari dulu 29/365, boleh mau pakai 2 angka belakang koma, tapi jangan lupa ada pembulatan ya, apakah ke bawah atau ke atas. Lalu kalikan dengan 0,15, dapat hasilnya, ya boleh lakukan pembulatan, lalu 1 dikurangi hasil yang tadi. Ya, dapatlah hasilnya. Nah, 0,15 baru bagikan hasil hitung semuanya yang tadi. Dapatlah hasil akhir 0,15181 atau sekitar 15,181%. Itu jawaban yang B, alternatif yang kedua. Mau pilih yang mana terserah, yang jelas hasilnya pasti akan sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah hitung ya. Lalu pertanyaan yang C jawabannya, tingkat bunga yang diterima oleh Tuan Bakhtiar atas investasinya, yaitu berarti Tuan Bakhtiar investasinya kan hanya tanggal 1, nah ini dia kita lihat tanggalnya, 1 Juli ya, bukan 1 Juni. Lihat di sini 1 Juli. Ini 1 Juli ya, yaitu mulai dari tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus. Ini Tuan Bakhtiar yang pegang. Yaitu selama berapa hari? 31 hari, yaitu 60 kurang 29, dapatlah 31 hari. Maka di sini yang C-nya, tingkat bunga yang diterima oleh Tuan Bakhtiar atas investasi 100 juta selama 31 hari, yaitu dari 1 Juli, ini bukan Juni ya, 1 Juli hingga 1 Agustus 2010 ya. Berarti di sini nilai akhir yang diterima oleh Tuan Bakhtiar itu adalah nilai awal bagi si bank, yaitu 100.594.888,4. Itu nilai akhir bagi Tuan Bakhtiar. Lalu bunga sederhananya kita bisa hitung selisihnya, yaitu selisih nilai akhir dengan nilai awal yang 100 juta tadi. Dapatlah selisihnya 594.888,4. Nah, kita tinggal hitung tingkat bunganya R, yaitu dengan rumus SI dibagi PT, tinggal masukin angkanya. 594 untuk SI, lalu 100 juta untuk P atau nilai awal bagi Tuan Bakhtiar, dan waktunya adalah 31 hari robah ke tahun bagi 365. Cara perhitungannya, cari dulu dalam kurung, kalikan dengan 100 juta, dapat hasilnya, nanti 594 sekian bagi dengan hasil yang dihitung tadi. Dapatlah nilainya sebesar 0,07004 atau sekitar 7,004%. Nah, ini jawaban untuk yang W-cell. Kita lihat lagi ya. Jadi di W-cell tadi kita ceritanya adalah si Tuan Ahmad ya, dia menulis W-cell-nya. Lalu untuk si Tuan Bakhtiar, si pemilik si Tuan Bakhtiar tadi ya, artinya Tuan Ahmad dia berjanji, artinya dia meminjam ke Tuan Bakhtiar sebesar 100 juta, tapi termasuk bunga 11%, dihitung 60 hari dari berikutnya, artinya selama 2 bulan ya, lebih kurang 2 bulan si Tuan Ahmad meminjam atau menulis wesel untuk Tuan Bakhtiar ya, dengan bunga 11%. Nah, di tengah jalan si Tuan Bakhtiar ini jual weselnya ya, dia jual weselnya di tanggal 1 Agustus, artinya dia tidak full terima sampai tanggal 30 Agustus dengan bunga 11%. Lalu berikutnya artinya apa? Tuan Bakhtiar tadi punya wesel dari tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus, sedangkan dari tanggal 2 Agustus sampai 30 Agustus itu pihak bank yang memegang wesel tersebut ya. Oke, kita lihat contoh yang
berikutnya ya. Seorang pedagang membeli peralatan kantor seharga 40 juta rupiah dengan termin kredit 4/30 N/100. Artinya apa? Kalau dia bayar hutangnya dalam waktu 30 hari dia dapat diskon 4%. Tapi kalau tidak, dia tidak dapat diskon tapi wajib melunasinya dalam waktu 100 hari ya. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Jika pedagang ingin mendapatkan diskon, maka ia akan bayar pada hari ke-30. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jika tidak, ia harus membayar pada hari ke-100 atau pembeda waktunya sekitar 70 hari. Jadi diketahui di sini apa? Diketahui di sini P-nya adalah 40% ya, dikurangi dengan 40% kali diskon yang 4% tadi, yaitu dapatlah nilainya 38.400.000 ya. Jadi diskon tunai itu kalau dalam waktu 30 hari dapatlah nilai P-nya sebesar 38.400.000 ya. Lalu kita hitung nilai SI-nya ya, nilai SI-nya gimana cara menghitungnya? Jadi di sini namanya P bagi besarnya P tersebut ya, atau nilai awal ya, nilai awal setelah dipotong diskon itu adalah sebesar 38.400.000 ya. Sedangkan nilai S-nya akhirnya atau yang utangnya tadi sebesar 40 juta itu adalah sebesar 40 juta, S-nya tentu nilai SI atau bunga atau tingkat bunga sederhana ya. Kalau bunga sederhana tentu selisihnya adalah 40 juta dikurangi dengan 38.400.000, dapatlah 1.600.000 ya. Maka dan waktunya atau lama termin kreditnya itu ya, lama dari dia harus dapat diskon sampai tidak dapat diskon itu adalah sebesar 70 hari. Maka ini akan sama dengan kalau kita rubah ke tahun 70/365 ya. Maka tingkat bunga yang diterima itu adalah sebesar 1.600.000 ya, dibagi dengan besarnya P dikali dengan waktunya, yaitu sekitar 21,73% ya. Jadi dipahami lagi soalnya di sini ya. 40 juta dia punya hutang ya. Lalu dia akan dapat diskon jika dia melunasi 30 hari, yaitu sebesar berapa diskonnya? 4%. Artinya 40 juta itu adalah sebagai S, sedangkan diskonnya adalah 4%, maka P-nya adalah sebesar 38.400.000. Nah, kalau kita kaitkan dia dengan bunga sederhana, itu rumusnya tentu sama ya, S dikurangi dengan P, yaitu S dikurangi dengan P berapa? S kurang dengan P adalah sebesar 1.600.000, itu nilai dari bunga sederhana. Sebenarnya sama aja kita menghitung 4% dari 40 juta ya, besarnya diskon tadi. Maka dapatlah T-nya adalah kita ambil yang tidak dapat, artinya yang setelah 30 hari ya, tapi dalam waktu 100 hari, yaitu 70 hari. Maka tingkat bunga yang tingkat bunga yang terkait ini ya, tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi itu adalah sebesar 21,73%. Ini contoh kedua, contoh kedua ini silahkan dihitung, ini tugas ya. Jika wesel yang ditandatangani Tuan Jerry di atas, weselnya ini tanda tangan ya oleh Tuan Jerry ya. Artinya dia sebagai kreditur, sedangkan Ibu Rasti sebagai debitur ya. Besarnya wesel adalah 120 juta dan dibayar dalam waktu 90 hari, dimulai terhitung dari hari ini atau terhitung 1 April. Artinya kita mulai menghitung dari 2 April dan tertunda berikutnya sampai 90 hari ya. Bunganya adalah bunga sederhana di sini sebesar 12%. Nah, yang ditanyakan di sini ya, pernyataannya adalah jika wesel yang ditandatangani Tuan Jerry di atas pada tanggal 1 Juni 2016 dijual oleh Ibu Rasti pada Bank A dengan menggunakan tingkat diskon 14%. Nah, ini soalnya mirip dengan soal di wesel yang tadi ya. Hitunglah berapa nilai yang akan diterima oleh Ibu Rasti, lalu yang B berapa tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya dalam wesel di atas jika wesel tersebut dipegang hingga jatuh tempo. Ya, yang C-nya berapa tingkat bunga yang didapat Ibu Rasti ketika ia menjual pada tanggal 1 Juni 2016. Ya, jadi Ibu Rasti ini memegang weselnya mulai dari tanggal 1 April sampai 1 Juni. Ya, sedangkan pihak bank mulai dari 1 Juni sampai tanggal jatuh tempo. Ya, silahkan dicari
Nah, semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.